Matius 26 nomor 39, data semua ini. Makanya ku tinggalkan Karisten. Karena Karisten itu hasil deklarasi dari Paulus, KPR 11 nomor 26. Dan Karisten yang kau imani memang tempatnya orang kriminal. Karena apa? Bahkan di dalam kitabnya, di dalam kitab Galatia, ya, di dalam Galatia 2 nomor 21, nomor 16, dan Galatia 5 nomor 4, bahkan hukum Taurat itu gak berlaku lagi bagi kalian. Kalau kau anggap di dalam hukum Taurat ada kebenaran, maka kau keluar dari kasih karunia. Dan sia-sialah kematian Kristus atas dirimu. Bebas kau, Ki. Aku gak peduli kau mau tobat dari narkoba kek, kau masih gunakan narkoba kek, itu urusan kau. Karena apa? Karena ketika kau jadi Kristen gak ada larangannya itu. Gimana rupanya larangan menggunakan narkoba dalam Kristen? Gimana? Gimana Yesus menyatakan jangan rusak tubuhmu? Wahai orang-orang Kristen, jangan kau memabukkan dan merusakkan akalmu. Ada dikatakan Yesus. Gak ada. Terus kau berkata, di mana pernyataan dari Allah mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa dan rukun Yamani? Dinda, kami umat Islam penuh dengan data. Legalitas yang dimiliki Nabi ketika mengajarkan rukun Yamani itu tertulis dalam surah Al-Adab 21. Apa kata Allah di situ? Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang mendapatkan rahmat. Itu legalitasnya. Sementara makanya aku tinggalkan Kristen, di Bibel nggak ada dikatakan Yesus sesungguhnya dalam diri Paulus ada suri tauladan bagi untuk kau tiru, nggak ada. Malahan di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, Lukas 24 nomor 8, waspada terhadap si penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku-ngaku aku. Sosok yang menemui Paulus mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus, dialah si penyesat. Jelas datanya, apalagi legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan rukun Yamani, mencium Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Surah Al-Jum'ah ayat 2, catat datanya itu. Di mana di situ Allah berikan legalitas. Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk kaum yang buta huruf, yang membacakan Al-Quran dan memberikan pengajaran yaitu hikmah ataupun sunnah. Jangan kau menginginkan Al-Quran ya sesuai dengan Bibel kau yang amburadul. Harus tertulis A, B, C, D, E. Makanya Quran itu untuk orang berakal, bukan untuk orang longor, apalagi pemakai narkoba kayak kau. Jelas bersifat universal. Yang disampaikan Allah dari legalitas Nabi bersifat umum universal. Nabi lah yang mengajarkan gitu loh. Sekarang udah aku jawab pertanyaanmu Dinda. Tolong Ki, jujurlah kau Ki ya. Aku nggak peduli. Kau mantan pengguna narkoboy, kau mantan menggauli mama kandungmu, adik kandungmu, nggak peduli aku. Karena aku tahu. Jadi Kristen itu bebas. Kok nggak punya hukum? Teman-teman Kristen itu nggak punya syariat. Makanya Yahudi itu menertawai kalian. Rahib Yahudi itu menertawai kalian. Kalian ngaku bertuhan tapi tidak punya syariat. Yang ku pertanyakan, ketika Yesus bertuhan kepada Bapa Tuhan yang benar, kau bertuhan kepada Yesus, Tuhan siapa yang benar? Tuhannya Yesus atau Tuhannya Kristen? Silakan. Kasihan kali kau Maruk, nggak ada pendukungmu. Menangis kau, nggak ada pendukungmu lagi. Kemana pendukungmu? Menangis kau. Mengapa? Kalah terus KPK, menangis kau, nggak ada pendukungmu lagi. Wah, cari koin dia teman-teman, cari koin. Diam kau, diam kau, diam, diam. Diam kau, diam. Diam kau, diam kau. Diam. Teman-teman, lihatlah narasi-narasi yang isi kepalanya kotor. Kalau sudah kalah debat, ibu lah dibawa, ya kan? Difitnahnya lah kita tadi pengguna narkoba. Pengguna narkoba, kau buktikan nama saya, ayo kita tes urin. Jangan kau fitnah, ya kan? Jangan kau fitnah-fitnah. Jangan nyambung, jangan menangis kau. Diam kau. Oke, sekarang saya jelaskan. Itulah kualitas imanmu. Itu cara berbicara imanmu. Memang seperti itu, ya kan? Oke, kita jawab teman-teman. 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kalau kita tahu diri kita bait Roh Kudus, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Saya jawab pakai data. Oke Paruk, sekarang kita berbicara tentang Allah. Walaupun kau tidak menjawab, kita lihat Paruk, saya awali di dalam Quran 19 ayat yang ke 83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir? Siapa yang mengutus setan Baruk buat orang kafir? Malu kau, teberak kau Baruk. Teberak-berak kau bikin Baruk. Siapa yang mengutus setan buat orang kafir? Hah? Siapa yang mengutus setan untuk orang kafir Baruk? Memang luar biasa untuk benar-benar menggoda mereka dalam kurung berbuat maksiat. Siapa yang mengutus setan untuk berbuat maksiat? Kau jawab Faruk. Kami di sini siapa? Woi. Jawab. Kami di sini siapa? Pakai data. Oke. Sekarang kita masuk teman-teman di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung benar-benar orang Ayo kita lihat siapa yang memasukkan ini, siapa yang memasukkan olok-olok ini. Ayo kita bahas Faruk, ayo kita lihat datanya ya. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Jahat kali ya kan, dimasukkannya olok-olok ini ke dalam hati orang berdosa supaya dia memperolok ini Faruk. Nih supaya dia memperolok ini. Siapa yang memasukkan ini Faruk? Ku bilang ku bal-bali kau Faruk. Hah? Tebera-bera kau bikin Faruk. Hah? Apa? Nggak nyambung. Kau bawa ibu pun saya biasa aja. Kau bawa masa lalu saya, kau fitnah saya masih pengguna narkoba, saya biasa aja. Saya biasa aja. Karena itu memang kualitasmu. Kalah diskusi orang tua di bawah, kalah diskusi pribadi di bawah karena sudah tidak mampu pakai akal. Berkali-kali Faruk, kalau kau benturkan kepalamu ke tembok, minimal kau pasang busa supaya nggak terlalu longor. Hah? Nangis pula kan, kasihan aku jadi lihat mukanya itu kalau nangis. Nah, kolap dulu air matamu itu, kolap dulu. Kolap lah, Bera-bera kalau aku bikin, Nggak ada data kau dari tadi Faruk. Cuman bisa garuk-garuk begini kau, Garuk-garuk begini kau bisanya. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang memasukkan olok-olok itu Faruk? Aduh, teman-teman tap-tap layar di tempat Faruk. Teman-teman tap-tap layar. Kenapa? Kenapa kau kalah kau? Nggak bisa kau teriak lagi, cair dong. Gitu nggak bisa. Teman-teman coba kirim satu mawar dulu teman-teman. Boleh kirim satu mawar teman-teman? Teman-teman. Wah, cair ruk, Faruk, cair ruk. Longor, cair ngor. Sakit kau Faruk. Kubal bali kau sekarang. Tebera-bera kau bikin sekarang Faruk. Kau sudah bawa pribadi saya, kau bawa orang tua saya, kubal bali habis-habisan kau. Silakan kau closing statement. Saya udah closing statement, udah 10:30. Silakan. Waktu terakhirmu gunakan dengan baik. 5 menit closing statement. Cair dong katanya, kan? Tebera-bera kau bikin Faruk, Kubal bali menangis kau. Kalau kau menyatakan aku tebera-bera, berarti kau menyatakan yang tebera itu Bibel kau sendiri. Karena apa, dari awal kau bilang kau berdebat bukan lawan aku, Niki lawan Bibel kau. Kaulah salah satu pendebat yang baperan tuh kayak anak kecil, kau kan joget-joget, kau nggak jelas, coba lah. Kejang-kejang kau nggak jelas kau. Aku nggak bilang kau pengguna narkoba iki. Aku nggak bilang kau make mamakmu. Yang ku sampaikan tadi, aku nggak peduli.
Mau kau tobat dari narkoba, mau kau masih gunakan narkoba, aku nggak peduli. Karena aku mantan Kristen, Ki. Setahuku di dalam Kristen nggak ada larangannya itu. Bunuh Tuhan aja kau dapat penebusan dosa, apa masalahnya menggunakan narkoba? Jangan aja, nggak peduli. Aku bilang bukan kau gunakan narkoba, nggak peduli. Mau saat ini kau pasti gunakan narkoba atau tidak gunakan narkoba lagi, aku nggak peduli. Karena Kristen tuh nggak punya hukum. Hukum Taurat saja yang menjadi ketetapan bagi Bani Israel, di mana Yesus pun bagian dari Bani Israel, sudah dibatalkan oleh Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Hidup kau itu udah bebas, Ki. Bebas hidup kalian sebagai Kristen tuh bebas. Kalian mau ngapain pun bebas. Ngapain kau tobat dari narkoba? Kalaupun kau gunakan narkoba, kau pasti masuk surga dikatakan Kristen. Karena Yesus sudah mati untuk kau dalam imanmu. Nggak lagi kau berdosa. Dosa kau sudah ditebus. Ngapain pula aku ngurusin kau pakai narkoba atau tidak narkoba? Bahkan seandainya ini kau tiduri lagi mama kandung kau masuk surga. Karena dosa kau sudah ditebus. Kau baca lagi itu dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Enaknya jadi Kristen. Kalau kau suka sama perempuan, tinggal kau perkosa perempuan itu lalu kau nikahi. Nah kan nangis nggak jelas. Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Di mana di situ dikatakan, jika seseorang laki-laki memperkaus wanita yang telah bertunangan, maka dia wajib menikahi wanita itu. Nggak dihukum, pemerkaus nggak dihukum, malahan dapat perempuan itu dinikahi. Makanya aku bilang, kau bebas kecil kali kau gunakan narkoboy. Kejahatan kau bunuh Tuhan aja pun kau dapat penghapusan dosa kok kecil kali. Tapi Ki, kita sama-sama tahu Ki, ya. Banyak artis-artis pun banyak ngeklaim aku sudah bersih dari narkoba, sudah bersih dari narkoba. Nggak lama kemudian ditangkap polisi menggunakan narkoba. Buat bapak kasat narkoba, boleh memantau si Oki. Dia mantan pengguna narkoba. Dimana kita sama-sama tahu ya, tak mudah bagi seseorang itu melepas dari narkoba. Teman-teman Kristen apalagi saat ini Bapak reserse narkoboy, Oki banyak duitnya ini loh. Ya kan? Ketika dia nggak punya duit aja pakai narkoboy, apalagi nggak punya duit kan gitu. Nah, di dalam surah Al-Hijr ayat 6, orang-orang kafir pada saat itu, dan di situ dikatakan waqala, dan mereka berkata itu siapa orang kafir? Mengolok-olok Nabi dengan mengatakan Nabi itu gila. Tapi dibantah oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 22, di mana Allah membela Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi ini bukan orang yang gila. Sementara dalam Markus 3:21, kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi. Di dalam Bible tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan Yesus itu waras. Markus 3:21 dikatakan kaum keluarganya dia tidak waras lagi. Tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu tulisannya Yohanes tidak ada membela Yesus menyatakan Yesus itu waras. Oke, karena closing statement buat teman-teman Kristen, ya, bukalah hati kalian, gunakan pemikiran kalian, ya. Yang kalian butuhkan bukan apologet, tapi yang kalian butuhkan saat ini adalah pendalaman Bible. Baca Bible-mu dengan hati yang jujur, baca Bible-mu dengan pemahaman yang jujur, baca Bible-mu dengan pengertian yang jujur. Karena apa? Semakin lama kalian berdiskusi, semakin banyak narasi dari para apologet, semakin kalian buktikan bahwasanya kalian adalah penghujat dan juga pembantah Bible itu sendiri. Karena yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan lisanku, tapi Bible kalian sendiri. Jika ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Kemenangan ini adalah kemenangan dan kebenarannya umat Islam. Kemenangan. Menang dong. Karena aku nggak bisa jawab. Habis waktunya habis. Menang dong. Habis. Ya udah selesai. Ya udah, dah. Ya udah. Dah. Jangan marah dong. Lapor, mau ngelapor.
Ngancam mau lapor, ngancam mau ngelapor. Lapor. Hati-hati. Marah, kalah debat lapor. Marah. Kalau yang marah-marah udah tadi. Peduli. Karena nggak peduli. Dan kita bisa menyaksikan teman-teman ya. Memang dia ngadu koin, nggak bisa dia jawab pertanyaan kita. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan menurut Yesus di dalam Markus 12, Yohanes 17 nomor 3, Matius 11:25, atau Tuhannya Kristen? Itu yang saya tanyakan. Tapi ya, kita sama-sama tahu teman-teman ya, benar, tak semudah itu lepas dari narkoboy. Banyak artis-artis itu, banyak mantan pengguna narkoboy, koar-koar dia. Aku sudah lepas dari narkoboy, aku lepas dari narkoboy. Ternyata dia masih menggunakan narkoboy. Tidak bisa dia menjawab gitu loh. Kalau dia menjawab bubar imannya gitu loh. Cuman Oki ini kayak anak kecil. Ya kan? Kayak anak kecil. Dia kalau dibahas tentang pribadi dia, niat kita bukan membahas pribadi dia, tapi itu adalah ilmu analogi. Itu ilmu analogi gitu loh. Berdasarkan Markus 3 nomor 27 tadi. Di mana di situ ada Logit Oten ini mantan kriminal. Nangis kau paru, kau yang enggak, Tuhan kau yang enggak berbaju enggak bercelana, aku yang nangis. Tuhan kau yang enggak berbaju dan enggak bercelana, aku yang kau bilang nangis. Iya kan? Makanya berkali-kali kita katakan teman-teman, konsep Tuhan yang kelihatan dari 2000 tahun sampai detik ini itu sudah gagal. Sudah gagal teman-teman. Karena apa? Tengok di barat sana diolok-olok, diparodikan sosok si gondrong di sana. Di sana karena bebas ya, tidak ada hukum yang mengikat. Kalau di Indonesia di penjara. Di penjara. Kalian yang punya Tuhan gak berbaju gak bercelana, orang yang kau suruh nangis. Kalian yang punya Tuhan diludahi, ditombak, meninggal dalam kondisi terkutuk, orang yang kalian suruh nangis. Harusnya kalian yang nangis. Karena apa? Kondisi dia memprihatinkan begitu. Pikir.
Ya takut deh. Ya juga ya makanya kenapa pakai kacamata si Oki Wang ya. Kena HIV. Dia pun kena HIV. Makanya dia kenal sama Edi Amiro. Ntar lagi Edis meninggoy. Astagfirullahaladzim. Makanya kan apologet mereka itu berserak semua kelakuannya. Astaga. Oten. Jadi bilang kalian itu nggak ada aturannya, nggak ada syariatnya. Seandainya kamu menggunakan narkoboy, mau kawinkan mamamu, nggak ada larangan. Iya, aku pernah menggunakan narkoboy. Astaga. Aduh. Kejebak dia. Keren berparu. Itu atas Pertanggungjawabkan omonganmu Faruk. Yang mana Bil? Naik. Pertanggungjawabkan omonganku. Naik kau. Pertanggungjawabkan omonganku. Yang mana? Oke, yang mana? Naik. Suruh Edis medical check up-nya keluarkan. Edis suruh keluarkan medical check up-nya. Ada nggak negatif dia HIV? Kita dapat informasi yang satu. Edis suruh keluarkan medical check up-nya. Bener nggak dia negatif HIV? Itu baru bisa membantahku. Live dia tunjukkan medical check up-nya. Ini medical check up-ku. Aku negatif HIV. Buktikan. Kok kau suruh pula pertanggungjawabkan omonganku? Si Oki udah ngakui dia kok. Dia mantan pengguna narkoba. Dan aku tidak bilang saat ini dia gunakan narkoba. Enggak. Narasiku aku bilang terserahmu. Kau buat dulu mantan narkoba. Mau sekarang kau pakai narkoba itu urusan.